Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanallahil 'azim. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali setelah lewat satu pertemuan sebelumnya, insyaallah. Tak lupa dan tak lepas saya pribadi mendoakan untuk antum sekalian, semoga antum sekalian Allah berikan panjang umur, berikan umur yang berkah, anak cucu yang berkah, penuh hasanah, sama-sama menghadap Allah dalam kondisi husnul khatimah. Insyaallah al-ijabah aman ya, insyaallah kena banjir aman ya. Baik. Apapun kondisinya, senantiasa kita ucapkan alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika mendapati musibah, bencana, tetap alhamdulillah ala kulli hal. Itu ya. Itu salah satu takririyah atau contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita menghadapi kehidupan. Apapun kondisinya, semuanya itu baik. Artinya apa? Menjadi hamba Allah yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang rumahnya atapnya kabur, termasuk rumah saya kemarin 2 asbesnya kabur setelah ditinggal mudik gitu. Ada yang teman satu halaqah, beliau salah satu muridnya Ustadz Adi Hidayat itu di Bekasi tinggalnya, tanggal 25 berangkat umroh, pulang tanggal 3 Januari, 9 hari beliau berangkat. Pulang-pulang disambut sama banjir, seluruh elektronik, kulkas, laptop, 2 motor kerendam semua. Itu mah harta akhirat saya yang hilang. 3 rak buku kitab-kitab beliau waktu nyantri sama kuliah itu habis kecampur sama lumpur. Kerendam 3 hari dari mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 baru ketahuan. Raknya itu rak yang papan cetakan itu, bukan papan yang berdiri itu, bukan. Yang kena air itu hancur. Nah, sebangsa itulah ya. Itu beliau sampai nangis enggak tanpa air mata. Itu kemarin hari Rabu ketemu di halaqah gitu kan. Tetap ala kulli hal khair insyaallah. Orang soleh itu apapun kondisinya tetap khair insyaallah ya. Karena ada hikmah di balik musibah. Hikmahnya apa? Banyak sekali. Saking banyaknya kita tidak mampu menghitung. Ya. Apa sih hikmahnya? Ada satu kisah yang menarik yang ingin saya sampaikan. Di zaman kalau tidak salah tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Jadi ada seorang gubernur, seorang perangkat atau seorang pejabat lah ya, seorang pejabat sebuah wilayah yang beliau ini memiliki seorang konsultan. Namanya konsultan, kemana-mana dibawa, ada masalah apa pasti menjadi badan pertimbangan. Si pejabat ini, katakanlah sang gubernur ya, itu ketika memiliki masalah pasti bertanya dan konsultasi kepada konsultannya. Setiap kali ada masalah, di penghujung jawaban masalah itu pasti disebutkan atau ada kalimat khair insyaallah. Si konsultan ini senantiasa mengatakan apa? Khair insyaallah.
dalam tanda kutip senantiasa mengucapkan alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji milik Allah yang dalam kondisi apapun. Senantiasa memuji Allah supaya apa? Kita tidak bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang gubernur ini punya beberapa kebiasaan. Memiliki beberapa istilahnya itu hobi. Hobinya itu memanah dan berburu. Manah dan berburu itu udah identik ya. Orang zaman itu memanah dan berburu. Suatu ketika, suatu hari beliau ini sedang mengasah ujung panah. Ternyata apa? Ujung jari satunya itu putus, hampir hilang. Tanya ke konsultan ini gimana? Apa obatnya? Khair insya Allah. Orang kecelaka dikatakan khair insya Allah, baik, alhamdulillah ala kulli hal. Si gubernur marah. Akhirnya istilahnya itu menghukum dan memenjarakan si konsultan. Menjarakan, ya dianggap salah. Orang kena celaka, kena musibah dikatakan apa? Khair insya Allah. Artinya harus memaknai ya, kita itu harus memaknai makna kalimat alhamdulillah. Yang sambungannya itu, kesempurnaan kalimat itu belum tentu kita tahu. Kalau cuma mengucapkan alhamdulillah saja, persepsinya nanti pasti berbeda-beda. Mengira bahwa setiap kalimat alhamdulillah, kalimatut tahmid itu hanya sebatas untuk kebaikan saja, kebaikan di mata kita. Ya. Karena segala sesuatu yang baik di mata kita itu belum tentu baik di mata Allah, sehingga apa? Allah balikkan. Dan begitu pun sebaliknya, apa yang mungkin kita rasakan, kita anggap itu menyengsarakan, menyedihkan, dan kita benci, tapi bagi Allah, kata Allah, baik. Khair, kata Allah, khair gitu. Pun sama kondisi si gubernur ini ketika jarinya terkelupas satu, hampir terputus, tanya, konsultanku, ini gimana solusinya? Cari obat, berobat. Tapi yang ala kulli hal khair insya Allah. Si gubernur nggak terima memenjarakan konsultannya. Nah, suatu hari berikutnya ke si gubernur ini punya hobi apa tadi? Memanah dan berburu. Namanya orang pejabat, punya apa namanya pangkat, ya gubernur lagi, itu kan kemana-mana pasti dikawal kan kayak gitu. Ini sombong gitu. Ingin berburu biasanya ditemenin oleh ajudan, oleh pasukan, oleh karyawan, dan oleh konsultan. Ini sendirian pergi ke hutan sendirian bawa panah. Saking asiknya, saking lupanya, saking sombongnya, sampai terlalu jauh masuk ke hutan. Berburu nggak dapat, tapi dia nyasar. Nah, kebetulan hari itu ada si gubernur ini masuk ke pedalaman sampai ketemu sebuah masyarakat yang primitif gitu. Masyarakat kampung yang primitif. Primitif itu orang yang nggak mau tahu lah, pokoknya maunya sendiri gitu. Terlalu primitif itu, nggak mau diatur gitu kan. Aturannya menurut kelompoknya sendiri itu namanya primitif gitu ya. Nah, akhirnya si raja ini ditangkap sama penduduk kampung primitif tadi. Kebetulan hari itu adalah hari persembahan untuk sesembahan mereka, untuk berhala mereka, untuk dewa mereka. Akhirnya si gubernur ditangkap, diinterogasi, ente siapa, dari mana, ngaku aku ini bla bla bla. Tetap namanya orang primitif, ini susahnya gitu. Ketemu orang primitif nggak mau diatur, walaupun saya ngomong presiden, saya ngomong pejabat, saya ngomong petinggi, mafis dakwah, nggak ada urusan. Gitu. Ketika ditangkap, ingin dipersembahkan, ingin disembelih, ama algoconya dibalikin ke ketua kelompok atau ketua suku, kepala suku pedalaman primitif tadi. Algoconya bilang, Tuan Raja, ini manusia, ini orang nggak layak untuk kita persembahkan untuk dewa kita. Memang kenapa? Karena jarinya ada yang lecet, jarinya ada yang cacat, jarinya ada yang hilang seruas. Akhirnya apa? Si gubernur dilepas suruh pulang. Di tengah perjalanan sampai gemeteran, bingung, takut, khawatir, sembari ingat, oh iya, saya memiliki orang konsultan
yang dalam setiap kondisi pun mengucapkan apa? Khair insyaallah. Akhirnya dia mikir apakah ini hikmah daripada jari saya putus gitu. Apakah ini hikmah daripada jari saya terkelupas hilang. Akhirnya benar. Pulang sampai istana nyari si konsultan tadi. Akhirnya dikeluarkan itu. Ya, diambil kemudian tanya. Si gubernur tanya gitu kan. Minta maaf sekaligus terima kasih itu. Minta maaf sekaligus terima kasih. Seorang ahli ibadah, ahli konsultan dan ahli ilmu, ahli hikmah, tanda kutip ya, ahli taat seperti itu, ketika mendapati masalah senantiasa alhamdulillahilladzi ala kulli hal khair insyaallah. Kita kalau bahasa kita kan khair gitu kan, khair insyaallah gitu kan. Setelah meminta maaf dan berterima kasih atas jari yang kelupas tadi gitu kan, mengingatkan bahwasanya tidak jadinya dia dipersembahkan kepada sang dewa. Namun sebelum berpisah dari pertemuan itu, si gubernur bertanya, karena ketika mau dipenjara saja tadi dia mengucapkan alhamdulillah khair insyaallah, mengucapkan khair insyaallah. Kata si gubernur, saya ingin tanya, tapi kenapa pas dulu kemarin itu pas saya ingin aku penjarakan kau mengucapkan alhamdulillah khair insyaallah. Begitulah Tuan Raja skenario Allah. Aku ini konsultan Anda dan aku adalah orang terdekat Anda. Seandainya engkau seandainya engkau bawa ke hutan ikut berburu, tentu yang jadikan persembahan bukan engkau tapi saya. Kenapa? Karena yang cacat itu engkau, yang utuh adalah saya. Berarti apa? Skenario Allah. Semuanya baik. Si konsultan di penjara menurut manusia itu buruk, ya. Tapi ternyata ada hikmah. Tidak jadinya apa tadi? Dipersembahkan. Kebayangkan kalau ikut ke hutan tadi ditangkap kan? Ini jadi tumbal kan kayak gitu. Si raja atau si gubernur tadi yang punya cacat, ternyata apa? Ada satu hikmah. Gagal untuk dipersembahkan menjadi sesajen. Itu hikmahnya ya. Kalau ada di antara kita yang hari ini mungkin saudara kita, tetangga kita, atau mungkin keluarga kita, yang dimanapun berada mereka ketika kena musibah, coba tetap menenangkan hati mereka, untuk menghibur mereka supaya tabah, supaya sabar menerima kondisi seperti itu. Kita tidak boleh dan tidak usah menyalahkan gubernur, menyalahkan presiden, nggak usah. Terlalu capek kita mengerikan negeri ini gitu kan. Ayo kita sama-sama introspeksi muhasabah lah. Ada apa dengan negeri kita? Barangkali itu semua dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kemaksiatan kita, insya Allah ya. Tayyib. Kita lanjut insya Allah kajian kitab Ar-Rihlah ila Daril Akhirah. Terakhir sampai bab apa insya Allah? Tentang sebab-sebab su'ul khotimah. Terakhir sampai poin ke berapa? Di catatan saya di poin yang kedua. Kita lanjut di poin yang ketiga ya. Tanda-tanda su'ul khotimah yang ketiga. Setelah membahas tanda-tanda su'ul khotimah yang pertama, ragu-ragu, ingkar dan beribadah dengan cara bid'ah. Kemudian yang kedua, menunda-nunda taubat. Yang ketiga adalah tidak istiqomah melakukan ketaatan. Kalau istilah orang gaul itu STMJ itu kan, sholat terus maksiat jalan. Ini tidak istiqomah, tidak konsisten. Walaupun ayat ini sudah sering kita bahas, sering kita sampaikan, kita ambil satu dalil dari surah Ibrahim ayat yang ke-27. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Perhatikan, yuthabbitullahu alladhina amanu. Ya, jadi Allah akan memberikan kekuatan iman itu bagi orang yang sudah memiliki iman, yang imannya tidak sembarangan. Kalau cuma iman saya percaya, saya yakin, tapi nggak ada bukti keimanan, bisa jadi itu imannya iman abal-abal atau imannya iman gantung alias imannya main-main. Karena kalimatnya pada ayat 27 surah Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu.
Allah akan meneguhkan itu menguatkan ya. Jadi orang beriman yang imannya benar itu semakin hari semakin berjalannya waktu, semakin tambahnya umur dia akan semakin teguh. Bukti keimanan apa? Ucapannya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, muamalahnya bagus. Semuanya serba bagus. Kalau semuanya belum bagus berarti ibadahnya belum ngefek, doanya belum efek. Kalau kita setiap hari membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, minta di akhirat juga diberikan kebaikan. Tapi ternyata dalam kehidupannya belum baik, belum bagus, maka di sini banyak masalah nanti. Allah akan meneguhkan imannya orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh dalam makna tafsirnya banyak sekali. Yang pertama, dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Wasit itu disebutkan tathbit, kalimat peneguhan hati adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ada kalimat thayyibah secara umum. Kalimat thayyibah itu kalimat-kalimat yang mulia, kalimat-kalimat yang maknanya bagus. Membaca tahmid, tahlil, tasbih, ya takbir, istighfar dan seterusnya. Itu kalimat thayyibah. Jadi orang beriman itu Allah meneguhkan hatinya, meneguhkan keimanannya dalam hatinya itu dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kesandung, jatuh, bismillah, kaget, astaghfirullah, sedih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin dan sejenisnya dan begitu seterusnya. Ucapannya bagus, pandangannya bagus, seluruh perbuatannya bagus. Ya. Dengan apa? Dengan kalimat-kalimat yang teguh. Dengan ucapan atau kalimat-kalimat yang teguh. Itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Jadi akan dibawa kalimat itu, ucapan itu sampai dia mati nanti. Perhatikan kalimatnya. Bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di sini kalimatnya wa fil akhirah. Walaupun ada kalimat wa fil hayatid dunya wa fil akhirah, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Awal kehidupan akhirat yaitu kematiannya. Ya. Kalau sering tahlil insyaallah lah. Matinya pun, ending pun dalam kondisi mengucapkan tahlil. Yang sering istighfar ketika sekarat pun insyaallah yang diucapkan adalah istighfar dan seterusnya. Gak hanya di dunia ya, tapi di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ini salah satu skenario Allah. Karena skenario Allah itu adalah sesuatu yang gaib ya. Ketika sesuatu yang gaib, mintalah kepada Allah dengan sesuatu yang baik. Kalau kemarin telah kita sampaikan sedikit tentang urgensi kalimat la ilaha illallah. Ya alhamdulillah yang hari ini senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semoga ketika sekarat pun mampu Allah izinkan, mampu Allah tuntun, mampu Allah berikan hidayah dalam rangka mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah pas ketika nafas terakhir dan rohnya dicabut. Di makna dalam surah Fussilat, ahli istiqamah dalam melakukan ketaatan, merekalah orang yang diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira berupa surga oleh malaikat yang turun ketika menjelang detik-detik kematiannya. Ini ayat yang surah Fussilat ayat ke-30 dan 30 sampai 32 yang sering kita sampaikan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun dan seterusnya. Ya, nanti bisa dibuka lagi surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Kebalikannya, adapun mereka yang hanyut oleh gelombang fitnah dan hawa nafsu, fitnah kehidupan maksudnya ya. Fitnah harta, jabatan, anak, istri, fitnah pakaian, fitnah ketenaran, syurah dan sejenisnya gitu kan.
Dan fitnah-fitnah akhir zaman khususnya yang begitu marak tanpa kita sadari, kita sedikit demi sedikit katut. Apa itu katut? Terbawa arus, hanyut gitu ya. Mulai dari apa? Dari hal yang paling kecil, paling sederhana. Apa yang kita ikut hanya tanpa kita sadar, fitnah dunia, fitnah kehidupan. Mungkin hari ini masih ada di antara kita barangkali, dari mulai pemberian nama. Orang Islam namanya John. Nama Islam, nama Muslim namanya Michael dan seterusnya gitu kan. Yang jelas-jelas kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang digunakan, nama-nama yang digunakan oleh orang-orang kafir gitu. Itu baru nama. Ya. Kemudian lifestyle-nya, gaya hidupnya. Apa saja? Pakaian, makanan, itu kan. Kita kalau nggak berbranding nggak terima gitu kan. Beli baju kalau nggak yang ratusan ribu kurang gitu kan. Ya, beli celana kalau nggak yang levis tebal harganya 300.000 itu kayaknya nggak. Hati ini ganjal. Itu kan gaya-gaya orang barat gitu kan. Itu dari gayanya. Makanannya, oke lah, kita nggak berbicara makanan yang kita makan lah. Mungkin gengsinya kita seperti itu. Ya itu banyak sekali. Yang paling sederhana adalah yang sebagian di masyarakat kita marak gitu kan. Sering kita sampaikan. Potong rambutnya pun sampai ngikut-ngikut gitu. Padahal jelas-jelas hadis Rasulullah SAW akan datang di antara kalian nanti di akhir zaman mengikuti langkah jejak orang-orang yang menyesatkan kalian sampai kalian terjerumus, nyemplung. Apa itu nyemplung? Terjatuh ke dalam lubang biawak. Lubang biawak maksudnya lubang yang membahayakan gitu kan. Qalu halil yahudi wan nasara faqala na'am faman gitu. Apakah orang-orang yang menyesatkan itu orang-orang Yahudi Nasrani, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam? Kata Nabi, ya siapa lagi gitu kan. Silakan antum coba perhatikan nanti di rumah kita ya, di rumah antum gitu. Dari mulai foto, poster, antum yang suka nonton bola gitu kan. Kalau masih ada yang masang poster pemain sepak bola orang kafir, itu kena itu fitnah kehidupan. Ya kan? Ya sepulang dari ini langsung lepas nanti gitu kan. Oke, mungkin kalau poster tidak, mungkin baju, kain, atau mungkin kaos yang kita pakai gitu kan. Ya kan, sampai dibela-belain gitu kan. Masya Allah. Padahal muslim. Dan itu fitnah loh ya. Ingat itu fitnah. Ya karena Rasulullah SAW menyebutkan kalau berbicara tentang, mohon maaf, tentang riba. Di akhir zaman itu orang tidak bisa menghindar dari riba. Sekalipun dia mampu menghindar, tapi dia masih kena debunya gitu. Kebayang gitu. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim gitu. Dan hari ini kita tidak bisa menghindar dari satu unsur itu gitu. Yang mengatakan bank syar'i, perumahan syar'i, yang sebenarnya syar'i lah, tetap nggak bisa. Karena itu sudah menjadi nas sunnatul Rasulullah SAW. Yang menghindar tetap kena debunya, gitu kan. Jadi kalau kita beda dengan keislaman, it's okay gitu. Bahwa Islam itu harus disiarkan. Apa syariatnya? Bank syariah, perumahan syariah, walaupun ada yang abal-abal kemarin gitu kan. Ya silahkan gitu kan. Dan seterusnya lah, kita paham. Multi level syariah, ya kan. Dan yang dibahas syariah itulah. Tanda tanya besar, belum bisa. Kenapa? Karena pasti ada debu yang masuk di dalamnya. Itu salah satunya. Lantas Ustadz, bagaimana solusi kita? Hindari sekuat mungkin dengan menebali atau memperkuat ilmu kita, pemahaman kita gitu ya. Ini kalau berbicara itu nggak akan selesai nanti ya. Adapun mereka yang hanyut oleh gelombang fitnah dan hawa nafsu, mereka itu akan ditutup hidupnya dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dikatakan kepada salah satu ulama salaf di zaman dahulu, di dalam kitab ini disebutkan, dikatakan atau dikabarkan, si fulan mengetahui jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggalkannya. Udah tahu kebenaran, ia tinggalkan. Udah tahu jalan al-haq, dia tinggalkan. Udah tahu itu haram, masih ragu. Kira-kira haram benar apa enggak ya? Dikatakan seperti itu, dia meninggalkan sesuatu yang hak.
jalan menuju Allah. Maka ulama salaf menjawab, jikalau mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka tidak akan kembali. Maksudnya apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara baik dan buruk itu sudah jelas. Tinggal kita istiqomah dalam kebaikan atau tidak. Dan istiqomah itu sampai kita dibawa mati menghadap Allah atau tidak. Karena setiap kita ketika udah menghadap Allah kan nggak mungkin hidup lagi, kan kayak gitu. Kecuali hidupnya nanti ketika hendak dihisab di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa tahu menuju jalan Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki segala sesuatu, kemudian ia berpaling dan menyimpang darinya dan memilih jalan kesesatan, lebih mendahulukan hal yang salah daripada hal yang benar, lebih mendahulukan kesesatan daripada petunjuk, keburukan daripada ketakwaan, semua itu merupakan sebab-sebab terbesar daripada ciri-ciri su'ul khotimah. Jangan bandel lah, bahasa kitab itu seperti itu ya. Kalau udah tahu itu buruknya, haramnya, larangannya dan bahayanya, tinggalkan sejengkal demi sejengkal. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim dan Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Sarjih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang beliau SAW senantiasa berlindung dari kesusahan perjalanan, kesedihan pemandangan, kejelekan tempat kembali dan kebinasaan setelah bepergian. Kalau bahasa senangnya doa safar lah ya. Doa safar masih hafal insya Allah? Ya. Oh, Masya Allah, doa safar nggak hafal. Antum sering safar nggak doa safar itu kan? Jangan cuma doa keluar rumah dan naik kendaraan aja ya. Ada doa safar. Apa doanya? Oke. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Pada kalimat ini hadisnya. Di sini diterjemahkan Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Kita safar apa enggak sebenarnya hidup di dunia ini? Safar ya, perjalanan. Perjalanan dari lahir sebelum di dunia itu masih di alam kandungan, di dunia sedang berjalan sampai kita mati ke kuburan menghadap Allah. Itu sedang safar. Maka doanya Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lelahnya perjalanan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya as-safaru ba'dun minal azab. Ya. Bahwa perjalanan hidup ini sebagian daripada azab, tersiksa. Jadi kalau orang hidup di dunia ini terus senang-senang itu sebenarnya itu kamuflase semua ya, kepalsuan. Ngapusi kalau orang Jawa itu kan bohong gitu kan. Karena hidup ini adalah ba'dun minal azab, sebagian secuil daripada azab. Artinya seenak-enaknya hidup di dunia, apapun fasilitasnya sengsara, ya, siksaan gitu kan. Kebayang kalau hari ini tadi alhamdulillah saya jam 1:30 tadi masih di bandara sebenarnya ya, alhamdulillah. Hari ini ada 64 jamaah yang berangkat, insya Allah semoga mereka dimudahkan perjalanannya. Sebagian dari keluarga saya pribadi soalnya gitu kan. Itu berangkat jam 4:30, jam 9:30 udah sampai bandara. Lah kebayang itu berapa lama harus nunggu sampai check in sampai take off kan kayak gitu. Harus nunggu 6 jam kan kayak gitu. Kebayang nggak ada pelayanan makan gitu kan, harus nunggu kurang lebih 6 jam kan bosan gitu kan. Kebayang kalau hidup kita itu bertahun-tahun, 60, 50, bahkan ada yang 70 sebagian tahun, bukan hari ya, 70 tahun. Kan lelah, capek, membosankan. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Hafal belum kira-kira? Belum hafal? Na'udzubillah ya, Masya Allah. Oke, kalau belum hafal kita coba dulu doa lengkapnya ya insya Allah. Antum kalau mau safar jarak dekat apa jarak jauh, khususnya ketika naik kendaraan, mempersiapkan baju, mempersiapkan alat bersih-bersih dan seterusnya, doa ini jangan lupa karena perjalanan itu, safar itu melelahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Taib. Ini doa ketika kita keluar rumah mau safar, setelah naik kendaraan, kemudian kendaraannya ini sudah mau perjalanan jauh. Kalau udah mau perjalanan jauh seperti naik pesawat, ya itu pasti jauh lah. Nggak mungkin ke Depok Bogor itu naik pesawat, kan nggak mungkin ya. Taib. Doanya ini salah satunya. Supaya apa? Allah jauhkan dari kelelahan, dari pandangan yang menyedihkan. Kan kadang kita kalau di perjalanan itu melihat pemandangan-pemandangan yang nggak enak, kecelakaan, gitu kan. Kemudian ada orang marah-marah di jalan, panas. Itu Masya Allah. Oke, kita doa sama-sama insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mal. Ayo, siapa yang udah hafal? Yang sudah hafal dapat hadiah umroh dengan biaya sendiri. Harus ada motivasi ya, seperti itu. Kadang kita naik motor dari Depok Bogor udah tepos bokongnya itu kan, mohon maaf itu kan. Karena bisa jadi belum doa itu. Pada poin Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar, ya Allah aku berlindung kepadamu dari lelahnya perjalanan, wa ka'abatil manzar, dan pandangan-pandangan yang menyedihkan. Jangankan menemukan kecelakaan, melihat orang pengemis saja kadang ketika safar itu kan kita sedih banget itu kan. Melihat pengamen aja kadang kita kasihan, dalam hati itu sebenarnya kayaknya kok hati ini sakit gitu, nelongso, sengsara. Padahal belum tentu orang yang ngemis-ngemis itu sengsara gitu kan. Wa ka'abatil manzar, pandangan-pandangan yang tidak mengenakkan. Wa su'il munqalab, dan buruknya tempat kembali. Artinya apa? Di sini ada kekhawatiran jangan-jangan kita berangkat tanpa pulang lagi gitu maksudnya gitu kan. Maksudnya apa? Kalau orang safar kita di dunia kan rumah kita di surga. Jangan-jangan kita safar ini nggak balik lagi ke rumah Allah, ke Darussalam, ke surga gitu kan. Nah, ini kan yang perlu kita khawatirkan, yang harus sangat kita khawatirkan. Wasu'il munqalab. Cuman kalimatnya di ujung hadis itu adalah wasu'il munqalabi fil ahli wal mal. Ya. Bisa jadi seperti kisah tadi teman saya itu yang satu halaqah tadi, berangkat umroh pulangnya dapat hadiah, rumahnya sampai plafon itu loh. 2,5 meter itu sampai plafon, udah tinggal kesentuh gitu. Ada dikasih foto-fotonya kita. Itu kan berarti apa? Wasu'il munqalabi fil ahli wal mal. Ya, keluarganya hilang, hartanya hilang. Dan kita berlindung dari itu semua. Bisa jadi kita safar, ini contoh ya, liburan, pulang rumahnya kemalingan, dibobol orang. Apakah itu bukan tempat kembali yang menyedihkan? Maka berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Walaupun maknanya dalam tadi ya, sampai ke akhirat, sampai ke surga atau neraka. Oke, ada yang sudah hafal insya Allah doanya tadi? Hafal Ustadz di batin, itu bukan hafal namanya ya, batin aja. Oke, sekali lagi insya Allah ya kita doakan semoga antum nanti bisa hafal insya Allah. Di buku ini nggak dituliskan gitu kan. Tadi di adab-adab safar atau adab-adab sholat jamak dan qashar biasanya ada di doa, karena jamak atau qashar itu identik dengan safar gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli
Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mal. Oke, terjemahannya tadi maknanya kurang seperti itu ya. Jadi kita serba minta perlindungan dari keburukan itu hanya kepada Allah. Ya, kalau mau safar tidak perlu ngelilingin rumah. Ya, keyakinan tahayul itu, ya. Kalau mau safar tidak perlu melakukan hal-hal yang nyeleneh gitu kan. Mau safar ninggalin rumah itu harus nyiramin lantai dulu, apa maknanya gitu kan. Ada masih seperti itu, yang disiramin air tajin beras lagi itu kan. Apa maknanya gitu kan, nggak nyambung gitu ya. Dan itu hindari hal seperti itu. Salah satu unsur kesyirikan soalnya ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika berkaitan dengan orang-orang yang hanyut dalam gelombang fitnah dunia dan hawa nafsu. Di dalam surah Shaf ayat yang kelima, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim falamma zahu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini surah Shaf ayat yang kelima berkaitan dengan kisah Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi berlakunya godaan setan kepada manusia itu bukan hanya kita sekarang saja ya. Para nabi pun itu tergoda. Umat-umat terdahulu pun ikut tergelincir. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka tatkala mereka yaitu kaum Nabi Musa saat itu berpaling dari kebenaran, menolak tauhid, menolak keimanan, menolak ajaran Islam. Oke, kalau tidak menolak bagaimana? Ragu. Karena tanda-tanda yang sebelumnya itu kan ragu kan? Ragu, ingkar gitu kan? Oke. Allah memalingkan hati mereka, nutup. Nah, tutup ini yang Masya Allah yang tidak bisa dibuka kecuali hidayah Allah itu. Kita pernah menemukan orang yang ketika dinasihati itu alotnya naudzubillah, nggak mempan gitu kan. Itu sifat ciri-ciri orang munafik. Ya, kalau orang munafik itu asyaddu minal kufri sebenarnya. Munafik yang munafik tulen loh ya, bukan munafik menurut kita berwajah dua, bukan ya. Karena innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Temannya tetangganya orang-orang kafir gitu. Ya. Berarti bisa nggak dikatakan orang munafik itu susah diberikan hidayah daripada orang kafir? Bisa jadi, tapi tidak semuanya ya. Karena hidayah itu adalah intahris ala hudahum fa innallaha yudhillu may yasha. Urusan hidayah itu memang urusan Allah. Ya, kalau ada orang bandel diberikan hidayah, beri ajak kebaikan, ya sudah sabar aja, telaten aja, diulang-ulang. Karena di sini Allah menyebutkan apa? Ketika mereka berpaling dari kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala datangkan, maka Allah sendiri yang akan memalingkan hati mereka. Jadi langsung memproteksi diri dari kebenaran, enggak mau menerima. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum-kaum yang fasik. Ya, fasik seperti apa? Pembahasannya sangat luas, tapi sekilas adalah orang-orang yang di dalam hatinya tersimpan keraguan dari keimanan dan keislamannya. Walaupun fisiknya muslim, berpeci, berjubah, assalamualaikum, berpidato. Kalau tadi kajian subuh saya ditanya, Ustadz gimana menyikapi hari ini kita para pejabat yang mengucapkan salamnya itu 5 salam. Jadi assalamualaikum, ada santi-santiahu dan seterusnya gitu kan. Saya nggak hafal itu. Bagaimana? Ya itulah sifat kemunafikan. Karena memang tugas orang-orang kafir, orang-orang Yahudi Nasrani itu adalah supaya kita ragu dengan keislaman kita. Salah satunya itu. Walaupun tujuannya adalah toleransi nasionalisme itu katanya. Toleransi terhadap kenasionalan, dan itu baru terjadi hari ini gitu ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Sedang isya ya. Tayyib. Dari Abdul Haq Al-Ishbili rahimallahu taala. Ini satu kisah yang menarik sebenarnya ya. Bentuk ketidakkonsistenan dan bentuk ketidakistiqomahan.
Tayyib, kita isya dulu insyaallah. Silakan yang mau adzan. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjut insyaallah di penutup pertemuan kali ini. Ada satu kisah yang berkaitan dengan surah Al-Hasyr ayat yang ke-16. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-16 itu salah satu langkah syaitan menggelincirkan orang yang sudah istiqomah. Akhirnya musnah istiqomahnya. Taib. Diriwayatkan bahwa ada seorang yang rajin ke masjid. Ini dikisahkan di Mesir untuk mengumandangkan adzan. Seorang laki-laki rajin ke masjid senantiasa adzan. Kemudian dia pasti sholat. Pada dirinya terdapat ketampanan, masya Allah, ahli ibadah, ganteng pula, kan? Oke. Terlihat ketaatan dan cahaya ibadahnya pada wajahnya. Antum tadi yang adzan masih bujang antum? Masih bujang? Okay. Insya Allah ya. Hati-hati ya. Ini kisah soalnya. Dan kisah ini ada. Taib. Ahli adzan, ahli ibadah, ahli masjid, ahli salat berjamaah sampai tambah ganteng lagi saking ahli ibadahnya sampai nampak dari raut wajahnya itu cahaya ibadah dan ketaatannya. Pada suatu hari dia naik ke atas menara untuk mengumandangkan adzan sebagaimana biasanya. Biasa kalau dulu belum ada speaker ya. Taib. Naik ke menara atas masjid hendak mengumandangkan adzan. Di bawah menara terdapat rumah seorang Nasrani. Ya, orang non-muslim, orang kafir. Di sini disebutnya orang Kristen. Ia memperhatikan mau adzan, lihat ke bawah ada si cantik itu kan. Melihat anak perempuan memiliki rumah itu dan tertarik kepadanya. Ini fitnah ya. Ya, memang benar di dalam hadis Rasulullah SAW sudah menyebutkan inna awwala fitnati bani Israel wa an-nisa, hiya an-nisa. Fitnah terbesar ya Bani Israel dulu itu adalah dari wanita yang pertama ya. Kita tidak berbicara istri kita loh ya, tapi di luar istri kita itu fitnah. Taib. Karena itu ia hendak menjadi ia tidak jadi mengumandangkan adzan, mengurungkan adzannya. Ia pun turun menemui dan masuk rumahnya. Jadi orang segolonganmu, gitu kan? Maka perempuan itu berkata, jika kamu mau melakukan, saya juga mau, siap, silahkan gitu. Masya Allah. Taib. Kalau kamu siap, ayo kita ke gereja gitu kan? Si perempuan tadi minta seperti itu. Akhirnya laki-laki itu masuk Kristen agar dapat mengawini dan menikahi perempuan tadi yang diselenggarakan di rumahnya itu. Di sela-sela hari itu ia naik ke atap rumah, namun ia pun terjatuh dan mati. Ngapain naik ke rumah? Ya Allah alam, pokoknya naik aja, ini qadar Allah gitu kan. Mati dalam kondisi kafir. Ia mati dan tidak sempat merasakan nikmatnya perkawinan dan agamanya pun telah tergadaikan. Dunia belum dapat, tauhid musnah, gitu kan? Udah rugi 7 kepayang gitu kan?